santai wae Mas, jangan baper di partai politik. Saiki ngene Mas, contoh nek neng omah, enek anak, enek lansia, terus duwe anak defab misalnya, defable gitu. Biasanya saya ngurusi siapa Mas? Wong lanang apa wong wedok nek neng omah? Aku ya sah-sah Mbak neng omah kan. Oh masa? Ya biasanya, artinya biasanya yang ngurusin kelompok-kelompok rentan di rumah itu adalah perempuan. Sehingga ketika kenapa perempuan harus hadir, urusan-urusan terhadap kerentanan dan kemarginalan kelompok-kelompok ini biasanya akan diperjuangkan. Mereka lebih sensitif. Halo Lur. Bincang Jogja. Menarik ya. Saya catat bersama saya. Bang Jo bukan traffic light. Halo Lur, ketemu lagi dengan Bang Jo Tugu, Bincang Jogja, kena mbok tiru, kena mbok gugu. Masih dengan saya, Bang Jo, bukan traffic light. Episode kali ini, saya ditemani oleh salah seorang aktivis perempuan di partai politik, Mbak Novia Rukmi. Sugeng rawuh Mbak di acara ini. Beliaunya ini Mbak Novi ini aktif di salah satu partai politik. Ya. Selamat. Langsung. Ya. Salam sehat Mas. Salam sehat. Mbak, kali ini saya pengen nanya ke jenengan ini. Sebetulnya bagaimana jenengan sebagai seorang perempuan aktif di partai politik itu apa istilahnya menjalani aktivitas itu? Ceritakan sedikit Mbak. Yang jelas santai wae Mas. Santai. Okay. Karena jalani semua proses, nikmati semua proses. Itu sih sebenarnya yang menjadi apa yang selama ini saya lakukan gitu di partai politik. Jadi memang kalau di partai politik ada kalanya memang harus maju ya maju, harus mundur ya mundur. Jadi kita jalani santai aja, jangan baper di partai politik. Perempuan tidak boleh baper di partai politik. Enjoy. Tapi ya sok stres lah Mbak, partai politik jenenge politik. Bagi yang stres silahkan, kalau saya menikmati gitu. Happy refreshing. Nanti kita buatkan satu tagline khusus bahwa di partai politik itu refreshing kan gitu kira-kira. Ketemu teman, ketemu konco, tambah sedulur. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, belakangan ini jenengan pada aktivitas jenengan tuh kan urusannya banyak Mbak, politik tuh orang lahir sampai mati kan urusannya banyak. Jenengan yang diurusi yang mana sih, fokus jenengan itu loh? Kalau saya concern dan memang ketertarikan isu saya pada perempuan gitu ya, perempuan dan anak sih sebenarnya. Karena memang perempuan dan anak itu kan, perempuan kan salah satu populasi yang terbanyak juga. Sementara kan akses kemudian partisipasi kepada perempuan kan khususnya di politik itu kan masih jauh gitu. Nah ini kekonsernan saya pada isu di politik itu pada isu perempuan. Emang di DIY gitu Mbak? Apanya? Maksudnya jenengan itu kan isu yang umum ya, cerita tentang perempuan anak itu umum. Di DIY fokus yang mana tuh Mbak, yang jenengan hari inilah belakangan hari ini jenengan? Hari ini kan karena pandemi ya Mas ya. Jadi kasus kekerasan terhadap perempuan naik. Terus kemudian beban perempuan ketika harus anaknya melakukan proses pembelajaran di rumah itu kan itu nambahi beban abote mikire wong wedok, karena selama ini yang dampingi proses belajar mengajar ngancani sinau kan biasanya perempuan. Bapaknya nanti Mbak? Ayo mboh Mas. Oke. Ya biasanya bapak ibu. Betul. Harusnya kan bapak dan ibu. Tapi selama ini yang terjadi kan proses pendampingan terhadap anak itu biasanya dilakukan oleh perempuan gitu. Jadi akhirnya ini juga menambah beban perempuan. Ditambah lagi sebenarnya kalau ada perempuan kepala rumah tangga gitu kan. Nah, perempuan kepala rumah tangga itu biasanya juga akan menambah beban bagi perempuan kepala rumah tangga itu sendiri. Di satu sisi dia tulang punggung keluarga gitu, tapi di sisi lain dia akan harus sehat gitu loh. Dia harus mencari nafkah buat keluarganya. Nah ini juga satu hal yang kadang-kadang menjadi beban yang cukup berat juga bagi perempuan kepala rumah tangga di era pandemi sekarang ini. Oke Mbak, jadi kan fokus pada isu perempuan, anak, isunya kemudian pandemi ini jelas semua lah kena pandemi. Lalu bagaimana kemudian di luar persoalan itu jenengan itu bicara tentang gagasan jenengan terhadap situasi ini sebetulnya di partai politik jenengan misalnya, atau itu apa sebetulnya yang jenengan lakukan? Kebetulan saya kan diminta untuk membantu di fraksi gitu. Di fraksi. Iya, jadi apa yang ada di benak saya, kegelisahan saya terhadap perempuan di saat ini biasanya saya tuangkan ke dalam tulisan baik di pandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi. Dan kadang-kadang saya juga kalau misalnya diskusi dengan anggota fraksi saya berikan masukan ke sana gitu. Iya, masukan kepada fraksi. Iya, untuk itu diperjuangkan pada saat proses-proses pembicaraan di rapat kerja gitu dengan dengan mitra dan seterusnya gitu. Kasil orang Mbak selama ini Mbak?
Kemarin di awal, artinya gini, ketika kita berbicara itu kan kadang-kadang kita nggak bisa berbicara dalam konteks satu fraksi saja gitu. Jadi hal itu kita sampaikan misalnya kayak di awal-awal pandemi, bagaimana lambatnya penanganan COVID di DIY. Oke, kritis terhadap situasi penanganan. Iya, gitu. Nah, itu kemarin kita sampaikan dan akhirnya ketika masa refocusing anggaran kemarin, akhirnya nggak lama setelah itu juga akhirnya cepat ada mungkin ada masukan dari fraksi-fraksi, salah satunya mungkin Golkar juga memberikan masukan dan itu akhirnya ada semacam progres lah di sana gitu. Wong enom wis wani neng fraksi. Oke, nggak apa-apa. Tenaga ahli loh, bukan anggota loh. Waduh, tenaga ahli luar biasa. Oke, ahli tenaga kan. Oke. Harapannya nanti jadi anggota gitu. Amin ya Allah. Amin. Kabeh pengen dadi anggota. Amin. Sak diye dadi anggota kabeh besok kan gitu kira-kira. Nah, siapa dadi masyarakatnya. Oke, lalu terkait dengan itu, Mbak. Ya. Maksudnya, kalau memang jenengan merasa bahwa orang muda itu sebetulnya dengan kapasitas tertentu itu bisa menyajikan gagasan itu, sebetulnya apa yang jenengan inginkan dari perubahan, maksudnya orang muda yang sekarang ini terhadap isu tentang parlemen dan itu gimana sih Mbak jenengan lihat? Harapannya sih anak-anak muda akan semakin kritis ya sebenarnya terhadap partai, terhadap perpolitikan sekarang, karena kita melihat bahwa anak-anak muda sekarang memang agak menjaga jarak. Anak-anak muda ya yang belum berpartai, belum berpartai, mereka akan menjaga jarak dari politik itu sendiri sehingga mereka cenderung apatis. Karena mungkin mereka tidak menganggap bahwa partai politik itu menjawab kebutuhan mereka gitu loh. Jadi harapannya nanti akan semakin banyak anak-anak perempuan yang masuk, anak-anak muda dan harapannya juga perempuan, anak-anak muda yang perempuan itu masuk ke partai. Karena semakin banyak anak-anak muda yang masuk ke partai, mereka biasanya kritis kan gitu dan mereka akan semakin mewarnai gitu perpolitikan di Indonesia. Harapannya sih seperti itu. Wah. Saya kok dari tadi dengar kata perempuan terus. Harapannya juga perempuan. Memang selama ini itu nek wong-wong lanang di partai politik itu nggak memperhatikan perempuan atau gimana, Mbak? Saiki ngene Mas. Contoh nek neng omah. Enek anak, enek lansia. Terus duwe anak defab misalnya, defable gitu. Biasanya saya ngurusi siapa, Mas? Wong lanang apa wong wedok nek neng omah? Aku ya sah-sah Mbak neng omah kan. Oh masa? Ya biasanya, artinya biasanya yang ngurusin kelompok-kelompok rentan di rumah itu adalah perempuan. Sehingga ketika kenapa perempuan harus hadir, urusan-urusan terhadap kerentanan dan kemarginalan kelompok-kelompok ini biasanya akan diperjuangkan. Mereka lebih sensitif. Banyak juga sih laki-laki yang sangat sensitif, tapi artinya karena perempuan terbiasa kepada hal-hal yang sensitif ngurusin kelompok-kelompok rentan ini tadi, biasanya mereka akan lebih mempengaruhi, sensitivitasnya akan dibawa pada dalam proses-proses politik di parlemen gitu biasanya. Artinya apa, Adian punya aktivitas partai politik, jenengan punya satu prihatinan itu, jenengan pelaku juga sebagai yang di rumah ngopeni begitu. Selama ini kasil ya, maksudnya di secara umum untuk partai jenengan. Tahun 2012 ketika pembahasan perda tentang disabilitas di DIY, saya kebetulan punya anak defab. Anak saya cerebral palsy, kemudian saya berusaha untuk perda itu lebih sensitif terhadap kelompok-kelompok defab. Dan ternyata ketika saya orang politik dan saya bergabung dengan teman-teman LSM, ternyata kebijakannya sangat luar biasa. Saat itu undang-undang disabilitas belum ada, tapi perda DIY sudah mengakomodasi itu melampaui undang-undang penyandang cacat saat itu, karena memang dia berdasarkan ratifikasi tentang perlindungan penyandang disabilitas, ratifikasinya ya. Jadi artinya dari dasar itu kemudian kita bersama-sama berjuang. Itu luar biasa, menurut saya sudah sangat sensitif terhadap defable. Kita main berbagai lini loh Mas saat itu. Jadi saya mendorong dengan bagaimana mengkomunikasikan itu dengan teman-teman di parlemen, khususnya saat itu di fraksi Golkar gitu ya. Terus kemudian dengan teman-teman dari LSM kayak gitu, kemudian ternyata hasilnya luar biasa gitu. Jadi perspektifnya tidak hanya perspektif dari teman-teman legislator, tapi juga perspektif dari kelompok-kelompok defab gitu. Itu ada connect dengan teman-teman yang partai politik lain nggak? Aktivis perempuannya misalnya dengan partai XYZ misalnya. Saat itu kami mendorongnya di beberapa teman, kita advokasinya ke beberapa partai, khususnya saat itu kepada pimpinan dan wakil ketua dan ketua pansus saat itu. Dan kami saat itu sempat membuat juga naskah sanding juga gitu, draft sandingnya lah terhadap dan ketika itu coba dilihat ternyata banyak hal. Di situ disebutkan tentang kriteria difabel itu ada 12 disebutkan, termasuk SIPI masuk.
cerebral palsy, yang anak saya alami cerebral palsy masuk di sana. Kemudian di situ ada perlindungan tentang jaminan kesehatan khusus. Jadi setiap DeVap itu mempunyai hak atas jaminan khusus. Jadi bantuan alat bantu dengar dan sebagainya itu ada. Sampai di situ juga mengatur bagaimana 1% dari perusahaan itu harus mengakomodasi kelompok DeVap gitu ya, defable. Terus kemudian ada juga kalau nggak salah satu hal itu saya lupa ya, tapi itu hal-hal yang krusial yang kita perjuangkan dan itu terakomodasi. Konkret gitu. Terakomodasi dalam produk-produk kebijakan ya. Oke. Gitu. Luar biasa. Ada orang muda, perempuan bicara udah sampai ke fraksi, nanti bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Satu lagi Mbak yang agak belakangan ini agak sedikit melenceng lah dari apa yang kita obrolkan. Ini juga Tuhan ya Mas melenceng. Tuhan masuk Mbak gitu. Oke. Terakhir, jenengan kan perempuan, punya keluarga. Jenengan dari tadi misalnya bicara aktivitas jenengan kan kesannya wah itu menyita banyak waktu. Apa tantangan sih Mbak yang di rumah bicara dapur nih ceritanya? Tantangannya apa? Lu ngobongi terus nggak diseneni atau bagaimana? Alhamdulillah tidak ya, karena saya punya suami. Almarhum suami saya adalah orang yang sangat support terhadap saya. Bahkan saya masuk partai politik itu atas dukungan dia, atas dorongan dia. Sehingga kami berbagi peran, berbagi fungsi dengan suami saya di rumah. Ketika saya pergi, dia akan di rumah mendampingi anak-anak. Ketika suami saya pergi, saya akan mengatur waktu saya untuk anak-anak. Jadi kami memang berbagi peran dan berbagi fungsi saat itu dengan suami saya. Gitu. Oke. Berarti tantangan jenengan tadi cerita kalau suaminya dulu waktu masih ada support atau sekarang lebih repot ya Mbak. Tapi masih oke. Insya Allah masih oke karena anak-anak bisa saya ajak berbagi juga. Jadi adiknya support terhadap kakaknya. Jadi lebih inilah akhirnya dalam situasi seperti ini kami bisa bekerja sama. Bahasanya ada kolaborasi di rumah dengan anak-anak. Satu lagi Proto nyeleneh. Jenengan kan ini aktif di partai politik, jenengan tenaga ahli atau apapun lah istilahnya orang yang memikirkan partai politik. Tapi kan pastinya orang pengen jadi partai politik, bahkan saya itu kan pilihannya jadi presiden atau jadi anggota DPR. Jenengan ada raksana nggak sih? Sebenarnya kalau partai politik itu kan untuk menghasilkan calon pejabat publik bisa, kemudian calon pemimpin bisa. Kalau saya ingin berbuat baik aja ke masyarakat, pengen berbuat lebih buat masyarakat. Gitu. Menjadi pejabat publik berarti bisa lebih buat baik dong Mbak? Harusnya gitu ya. Artinya bahwa harapannya biasanya kalau orang masuk partai politik itu kalau nggak menjadi legislator, menjadi kepala daerah atau mungkin jadi presiden kan seperti itu kan arahnya ya. Harapannya mungkin ya kalau Tuhan ngijabah gitu ya, semoga lah kalau misalnya gitu ya. Anggota DPR itu sebenarnya lebih leluasa sebenarnya karena dia bisa mengontrol pemerintah, karena dia bisa membuat anggaran bersama pemerintah, terus kemudian juga dia bisa langsung kepada masyarakat. Gitu sih. Ini pertanyaannya Didit lah Mbak. Nah itu dia, itu dia masalahnya. Kan yang kudu dia duit lah mungkin ujug-ujug. Nah itu masalahnya sekarang perempuan tuh agak resource-nya kan agak jauh ya, dan biasanya rasionalitas perempuan itu untuk mikir hal itu, mending gue tuku susu anaknya, kan? Daripada untuk gambling kan gitu. Itu gambling Mbak, enggak toh? Kalau politik itu kan biasanya dalam situasi seperti ini dengan pragmatisme, dengan food buying yang luar biasa, kadang-kadang kan kita gambling gitu loh. Ketika kita tidak punya resource yang cukup kuat, sementara mungkin mereka ya tidak semuanya ya, artinya banyak teman-teman kemarin cerita ketika dia sudah berbuat banyak kepada masyarakat tapi last minute. Ada cerita gali lubang tutup jurang Mbak. Wah jurangnya gede banget ya Mas. Oke, tapi semangatnya kita catat. Oke, ini menjadi satu catatan menarik. Lur, orang muda tetap semangat untuk bicara tentang politik, tidak melulu untuk menjadi anggota pejabat publik, tetapi kemudian dia juga ingin memikirkan masyarakat yang lebih luas. Ya realitanya memang akan ada 1-2 hal teknis terkait logistiknya cukup atau enggak, tapi saya kira niatan baiknya harus kita dukung. Terima kasih obrolan kali ini Mbak. Ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Bang Jo Tugu masih bersama saya, Bang Jo bukan traffic light.